dia menggunakan trik yang berbeda, yaitu cross handle, close grip. Selamat datang di kompetisi internasional Sasuke Ninja Warrior Indonesia 2017. Kita sudah memasuki babak penentuan. Penentuan siapakah ninja yang akan melangkahkan kakinya ke Midoriyama dan menekan tombol finish di puncaknya untuk merebut gelar ninja terbaik dunia dan hadiah uang tunai sebesar 500 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Krating Daeng dan RCTI. 10 ninja akan beraksi. 3 ninja dari Jepang, Ryo Matachi, Shunsuke Nagasaki, dan Yusuke Morimoto. 2 ninja dari Eropa, Perry Osterley dan Sergio Verdasco. 3 ninja dari Amerika, Daniel Gill, Jake Murray, dan Drew Drechsel. Sangat disayangkan, Kapten Tim Indonesia, Joshua Laskaman Zaluku, last man standing di season 2, gagal di Salmon Ladder semifinal stage 2. Dan kegagalannya ini membuat dia tidak bisa melanjutkan perjuangannya. Dan hanya tersisa 2 jagoan Indonesia, Tri Mardianto, a.k.a. Tole, dan Asrul Sani. Semoga mereka bisa merebut kemenangan bagi Indonesia. Mereka semua punya tujuan yang sama, menyelesaikan 6 obstacle di final stage dan melaju ke Midoriyama. Kalau gitu sekarang kita langsung aja mulai babak final stage kompetisi internasional Sasuke Ninja Warrior Indonesia 2017. Ninja pertama di final stage adalah Ryo Matachi. Dia menjadi harapan bukan hanya bagi tim Jepang, tetapi juga bagi semua tim, agar final stage dibuka dengan baik. Halo, saya Ryo Matachi. ファイナルステージに来ました。ちょっと最初調子悪かったんで、どうなることかと思ったんですけど、なんとかファイナルステージまで進出できて嬉しい気持ちでいっぱいです。やっぱり焦っても意味がないので、それとセミファイナル2に比べてさらにこう腕力が削られるステージになってくるので、確実に一個一個集中して超えていきたいなと思います。日本でいつも応援してくださる方々、そして、インドネシアで、自分のことを見て、応援してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんの、声援のおかげで、いつも頑張ることができています。これからも応援よろしくお願いします。Langsung saja Ryo Matachi dengan sangat confident, dengan percaya diri, dia menuju Globe Grasper. Oke, dia membalikan badan dan sepertinya ini adalah sebuah taktik ya untuk melewati Globe Grasper dengan mudah. Saya yakin ninja mempunyai teknik-teknik tersendiri dalam melewati tantangan-tantangannya. Globe Grasper terlihat jadi sangat mudah karena dilewati oleh Ryo Matachi dengan sangat lancar dan smooth. Oke, no problem there. Langsung saja kita menuju di TikTok. Di TikTok ini memang membutuhkan ayunan dan membutuhkan presisi juga. Akan lebih mudah apabila ninja mempunyai bobot tubuh yang tinggi karena tinggi badan itu mempengaruhi kemudahan dari TikTok ini. Oke, oh ya, tidak ada masalah di TikTok. Dan lancar sekali, ayunan yang sangat cantik sekali dan pendaratan yang luar biasa dari Ryo Matachi. Kita langsung menuju di pole grasper dan pole grasper ini di final stage berbeda dengan semi final stage 1 ya. Di final stage
ini Paul Grasper tidak bergerak karena lebih pakem ya. Jadi tidak bergerak dan jarak pun lebih jauh. Jadi Ninja pun juga harus meraih tangannya lebih jauh lagi menggapai Paul Grasper. Lebih menantang lagi, tapi tidak ada masalah untuk seorang Ryo Matachi, ninja dari Jepang, melewati Paul Grasper dengan santai. Terlihat Hyoki terus dengan setia menyemangati. Apalagi sekarang ini Ryo Matachi sudah melewati di 4 obstacle, masuk di swinging frames. Konsentrasi dan fokus. Dan melompat, ya, mendarat dengan sangat indah. Tidak ada masalah juga untuk Ryo Matachi. Ryo Matachi ini mempunyai keunggulan sendiri. Beliau ini adalah ninja dari Jepang yang mempunyai kekuatan di bagian cliffhanger. Itu adalah suatu skill yang ternyata dimiliki spesialis oleh Ryo Matachi. Kita bisa melihat bahwa terlihat mudah sekali Ryo melewati obstacle yang kelima ini. Wow, di mana cliffhanger yang sangat kecil pun juga dilewati dengan sangat smooth. Tidak ada masalah untuk Ryo Matachi dan langsung menuju di obstacle berikutnya, flying bar. Luar biasa sekali pemirsa, melewati ultimate cliffhanger seperti hanya it's a walk in the park ya. Sepertinya dia sudah biasa sekali melewati cliffhanger. Dengan postur tubuh yang sangat kecil, sepertinya Ryo Matachi tidak ada masalah untuk melewati 5 obstacle. Hanya tinggal 1 obstacle lagi yaitu flying bar. 1 obstacle lagi dan dia akan segera menjadi ninja pertama yang menuju Midoriyama. Kita lihat apakah dia bisa melewati flying bar. Flying bar ini membutuhkan presisi yang begitu detail. Kesalahan sedikit saja akan membuat dia gagal. Ini flying bar adalah tantangan yang sangat sulit. Tapi apabila ninja bisa melewati ini, dia akan menuju Midoriyama dan berkesempatan untuk mendapatkan 500 juta rupiah. Kita lihat. Ryo Matachi. Ya. Langsung menuju menggunakan momentum kedua. Ya, sayang sekali. Ternyata Ryo Matachi harus gagal di flying bar. Sudah bergerak sangat jauh dan percaya diri. Di ultimate cliffhanger benar-benar terlihat mudah. Tapi flying bar mematahkan mimpi Matachi untuk ke Midoriyama. Bahkan barnya tidak menyentuh dudukan yang ada. Matachi bagaikan loncat ke air. Matachi terhenti di babak final. Ini perjuangan yang luar biasa keras. Matachi, apakah kamu kan menjadi ninja yang pertama ya untuk tampil di final stage ini? Apakah itu membuat kamu nervous atau membebani kamu? いや、それはなかったですね。得意なステージなんで自信持って楽しんでやろうと思ったんですけど、ちょっと最後は運がなかったかなと思います。Matachi sih tidak merasa nervous atau apa ya, dia sangat maju dengan keyakinan yang tinggi. Tapi memang kalau misalnya di flying bar ini chance-nya memang 50-50. Itu antara you make it or not. Jadi mungkin today might not be your lucky day, but thank you for trying and wish you all the best. Thank you. Matachi belum bisa menaklukkan final stage. Bagaimana dengan Daniel Gill, ninja yang cepat dan kuat asal Amerika? Kita lihat aksinya sesaat lagi. Final stage adalah babak penentuan. Apakah ada salah satu dari 9 ninja yang akan melangkahkan kakinya ke Midoriyama? Ryo Matachi sudah gugur di obstacle terakhir. Dan sekarang giliran Daniel Gill membuktikan kekuatannya. Welcome back with me, Daniel Gill.
On semifinals number 2, I did exactly what I wanted to do, which was finish that course. I knew what I wanted to do on every single obstacle. I closed my eyes, I did it in my head, and after seeing so many other competitors run the course with success, I knew that I was capable of doing it also, and I went out there and I did it. So going into the finals, it is a huge accomplishment for me, and the rest of my team is very supportive. We have 3 members from USA moving on to the finals round. It was very unfortunate to have 2 of my teammates get disqualified. Both of them were more than strong enough, more than capable enough to finish that course, but it is a competition and those things happen. So I'm happy that I'm moving on along with 2 other of my teammates, and we're gonna show Indonesia what we can do. My strategy going into the final stage is very similar to what it has been on all the other stages before. I have a plan in my head on what I want to do on every single obstacle, and after I see a few competitors do it as well, I'll be able to change little things in my head about what I want to do on the course. That way, I will have the best success rate, and I'm very sure and confident that I can beat this course as well. I am very confident that I can beat the final stage and move on to Mount Midoriyama. Ninja Warrior in 2017, I'll conquer the course and weather the storms and win total victory. Apakah nyanyian Daniel tadi bisa jadi kenyataan dan dia pulang ke Amerika dengan membawa kemenangan? Daniel Gill, ini adalah ninja pertama dari tim Amerika yang akan berusaha untuk melewati the final stage Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Ya, dan Daniel Gill melangkah dengan mantap menuju tantangan pertama, yaitu Globe Grasper. Kita bisa lihat dia membalikan badannya, dan ini sepertinya sebuah taktik ya. Karena kalau misalnya Anda lihat pemirsa, di Globe Grasper terdiri dari 3 bagian. Dan yang bagian pertama sangat menukik ke atas. Dan tidak ada masalah sepertinya di Globe Grasper, dan mendarat dengan sempurna melewati tantangan pertama di babak final ini, Globe Grasper. Kita lihat apakah dia bisa melewati TikTok. Sangat hati-hati sekali. Ya, Daniel mengayunkan badan, mengambil momentum. Dan melompat. Oh, wow! Daniel hampir saja tergelincir. Iya, tapi mendarat juga dengan sempurna. Tidak ada masalah. Biarpun tadi kaki kirinya sempat terlihat agak sedikit tergelincir. Tidak ada masalah sepertinya di Pole Grasper. Sang kapten Drew Drashel juga mengingatkan bahwa Daniel di sini sebisa mungkin just have fun. Enjoy melakukan tantangan-tantangan ini. Daniel yang bekerja sebagai salah satu trainer di gym ninja di Amerika. Dan sepertinya tidak ada masalah untuk melewati the swinging frame. Tidak terasa, kita sudah melewati 4 obstacle dan sekarang ada 2 obstacle lagi tersisa. 2 obstacle ini membutuhkan kekuatan tangan yang sangat luar biasa. Kita lihat apakah Daniel bisa melewati ultimate cliffhanger dan terus melanjutkan di flying bar. Jari di baluri magnesium. Daniel yang juga adalah seorang worship leader di Amerika dan saat ini akan melewati di ultimate cliffhanger. Apakah Daniel Gill akan menjadi ninja pertama yang mengalahkan tantangan di the final stage Ninja Warrior Indonesia? Sepertinya bobot Daniel
tidak mengurangi kecepatan dia untuk melewati The Ultimate Cliffhanger dan langsung menuju Flying Bar. Inilah dia, Flying Bar. Apakah kali ini Daniel Gill bisa melewati The Flying Bar? Menjadi ninja pertama yang mengalahkan the final stage dan melanjutkan ke Midoriyama. Oke, kita lihat. Kita bisa melihat semuanya pada menahan nafas di sini. Aduh! About that. Sekarang kita lihat perjuangan Nagasaki, the Prince of Trampoline. Nama saya Nagasaki Shunsuke、saya dariジャパン。ここまで来るのに、たどり着くのに、かなり厳しいステージを終えてきたんですけど、疲労も溜まっているし、精神的にも疲れているんですけども、なんとかファイナルステージまで来れたので、もう全部全力を出し切りたいと思います。やる前からかなりきついコースにはなると思ってたんですけど、どんどん一つずつエリアをクリアしていくうちに腕の乳酸度が溜まってきて、息も上がってきて、もう最後の方ギリギリだったんですけど、もう最後の最後は気持ちで乗り切ることができました。他の選手に負けないぐらいすごく自信があるので、絶対に登ってみせます。Buktikan kemampuanmu Nagasaki. Jadilah yang pertama finish di final stage ini. Yap, dan Shunsuke Nagasaki melaju menuju tantangan pertama Globe Grasper. Oh, berbeda dengan ninja-ninja sebelumnya, karena dia mempunyai postur tubuh yang tinggi, dia hanya perlu jinjit untuk mengambil dan mengangkat tubuhnya di Globe Grasper yang pertama. Dan terus sama seperti ninja sebelumnya, dia juga membalikan badan dan segera menuju ke turunan. Di turunan ini memang sedikit lebih sulit karena dibutuhkan core badan yang lebih kuat lagi. Apalagi pegangan-pegangan di Globe Grasper itu goyang. Bermain dengan cepat, Bung. Kita bisa melihat dibutuhkan kekuatan tangan yang sangat super ya, karena tidak mudah buat Shunsuke Nagasaki, apalagi mempunyai bobot badan yang cukup berat untuk menarik tubuhnya sendiri dan melewati Globe Grasper yang cukup jauh. Oh, sampai Globe Grasper terakhir, Bung. Iya, pendaratan yang sempurna oleh Shunsuke Nagasaki dan dia segera mengambil bubuk magnesium menuju tantangan berikutnya di babak final TikTok. Dia harus tik dan mentok ya. Dia pastinya ingin membalas dendam oleh kegagalan dari tim Jepang sebelumnya, Matachi, Sudah habis waktu untuk istirahat. untuk mengalahkan final stage Pertama yang cukup baik, Bung. Ya. kali ini. Belum rasanya yakin. Momentum yang terus dibangun. Ya! Oh, hampir saja tergelincir tapi tidak masalah untuk Nagasaki.
Iya, luar biasa sekali. Selanjutnya kita ada Dua Paul Grasper. obstacle Betul, telah masih terlewati. break time 15 second. Dan berikutnya, Paul Grasper. Paul Grasper yang lebih sulit daripada di babak semifinal stage 2 kemarin. Kapten di sisi kanan kita, Bung, sedang Karena jaraknya yang ya. sangat Ya, jauh kalau bahasa satu dengan yang Jepang ya. lainnya. Ya, dan sebagai Tapi tampaknya jadi ada time tidak dapat untuk menghentikan tes ya, Bu. Ya, Nagasaki. tes area ya. Biar nggak macet, Bu. Kita akan melihat bagaimana dia bisa melewati swinging frame. Kita berada di swinging frame yang pertama. Frame pertama kedua jaraknya cukup jauh tapi tidak ada masalah ya untuk Nagasaki. Cukup cepat sekali dia bisa melewati swing frame. Luar biasa. Dia memiliki kekuatan upper body yang cukup baik. Dengan badan yang cukup besar, apakah dia bisa melewati ultimate cliffhanger? Apalagi di cliffhanger Masuki obstacle. yang sangat menjebak, Ya, kata ninja. yang hanya mempunyai lebar berjarak 20 cm, Ultimate cliffhanger dan kekuatan tangan. cukup untuk Betul. Di sini kekuatan dua jari kepalan akan tangan. diuji, Bu. Iya. Kekuatan JJ akan diuji ya, betul. Di sini urat-urat kecil akan membesar ngerang. Dimana semua Oke, kita lihat apakah Nagasaki bisa melewati ultimate cliffhanger. di sini bukan lagi urat, Bu. Apa tuh? Seraput. Iya. Ayo, boleh. Jangan ragu kalau mau kasih semangat. Keahlian dia sebenarnya adalah di trampolin, di body balance, kecepatan, dan kelincahan. Kembali melanjutkan. Akan tetapi apakah dia bisa melewati Mulai. di ultimate cliffhanger dengan kekuatan jarinya? Iya. Ya, melewati cliffhanger yang pertama. Tidak ada masalah, ini dia cliffhanger yang sangat tricky. Iya, luar biasa. Tidak ada masalah untuk Nagasaki. Dan dia akan segera menghadapi flying bar. Sudah berhasil. Ini adalah obstacle yang telah membunuh dua ninja sebelumnya. Tantangan yang sangat berat sekali, flying bar. Dan tampak serinya sudah bersiap. Terlihat sepertinya tangan kiri dari Nagasaki terlihat lelah. Masih mengibas-ngibaskan tangannya. Wajahnya pun juga terlihat menahan kelelahannya. Apakah kali ini Nagasaki bisa melewati flying bar? Di Sasuke Jepang, ternyata dia 2 kali gagal di obstacle yang sama. Dia menggunakan trik yang berbeda, yaitu cross handle, close grip. Sayang sekali dengan cross grip pun dia tidak berhasil melewati flying bar. Sehingga 3 ninja yang gagal melewati flying bar. Apakah kita akan melihat ninja yang bisa melewati dan mengalahkan the final stage ini? Ya, dengan bobot badan yang cukup berat, Nagasaki bergerak pelan tapi pasti di tiap obstacle. Tapi sayang sekali, masih gagal di tempat yang sama. Matachi, Daniel, dan sekarang Nagasaki belum berhasil memindahkan bar ke base kedua, di mana yang bergerak lebih jauh dari itu. Bagaimana dengan ninja selanjutnya? Perry Osterley. Dia punya trauma gagal di flying bar di Ninja Warrior Netherlands. Apakah dia bisa mengalahkan traumanya kali ini? Sesaat lagi hanya di kompetisi internasional Sasuke Ninja Warrior Indonesia 2017.